Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan juga misteri yang ada di Indonesia maupun dunia. Bu, ada ibu-ibu guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya. Iya. Sudah kita ketahui, penemuan di bidang arkeologi merupakan salah satu penemuan penting yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sejarah. Namun dari banyaknya temuan arkeologi, ada beberapa penemuan yang mengandung unsur misteri dan dianggap membawa petaka bagi sang penemu ataupun para peneliti itu sendiri. Salah satunya adalah penemuan makam Fir'aun atau Raja Mesir yang bernama Tutankhamun. Raja Tutankhamun memerintah Mesir pada era yang disebut Kerajaan Baru. Ia adalah raja ke-18 Mesir sejak 1333 sebelum Masehi hingga 1324 sebelum Masehi. Ia mendapatkan tahta kerajaan Mesir sejak umur 9 tahun. Namun ia tidak lama memerintah kerajaan Mesir tersebut karena ia harus mati muda akibat penyakit malarianya. Makam Tutankhamun ditemukan pada 16 Februari 1923 oleh para arkeolog yang dipimpin oleh Howard Carter setelah 5 tahun mencari keberadaan makam Fir'aun tersebut. Mumi Fir'aun ini berada di lembah para raja di Luxor, Mesir. Mumi Fir'aun berada di dalam peti sarkofagus yang memiliki 3 lapis dan lapisan terakhir terbuat dari emas murni. Hal ini langsung membuat gempar para peneliti karena dapat menguak misteri dari peradaban Mesir selama ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, petaka pun tidak luput bagi Carter dan juga timnya sejak dibukanya peti Tutankhamun tersebut. Dikutip dari Howard Carter and the Discovery of Tomb of Tutankhamun pada 1991, cerita ini dimulai ketika Carter meminta seorang kurir untuk mengambil barangnya di rumah. Kurir tersebut mendengar suara tangisan seorang. Namun kurir tersebut menghiraukannya sehingga ia terus masuk ke beranda rumah Carter dan menemukan sangkar burung milik Carter yang sudah terbuka dan di dalam sangkar tersebut terdapat seekor ular kobra. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Namun jika kita teliti lebih jauh, ular kobra merupakan simbol kebesaran bagi kekaisaran Mesir. Keanehan tersebut kemudian berlanjut ketika sang penyandang dana yaitu Lord Carnarvon, ia digigit oleh nyamuk yang membuat luka dan juga infeksi. Kemudian ia meninggal 4 bulan kemudian. Setelah itu, menurut catatan Howard Carter, seluruh tamu undangan, baik jurnalis maupun para tamu undangan, beberapa di antaranya meninggal setelah peti mati tersebut dibuka. 11 orang yang dikonfirmasi pada acara tersebut dianggap meninggal dengan cara yang tidak wajar. Seperti kematian bangsawan Mesir, yaitu Ali Fahmi Bey yang meninggal usai ditembak kepalanya oleh istrinya pada 10 Juli 1923. Kemudian disusul oleh kematian dari Sir Archibald Douglas Reid yang merupakan seorang radiologi yang mengeks-ray mumi Tutankhamun. Ia meninggal pada 15 Januari 1923. Kemudian disusul oleh kematian dari Sir Archibald Douglas Reid yang merupakan seorang radiologi yang mengeks-ray mumi Tutankhamun. Ia meninggal pada 15 Januari 1924. Kemudian kematian dari Sir Lee Steck sebagai gubernur Sudan yang menghadiri undangan tersebut. Ia dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal ketika mengendarai mobilnya pada 19 November 1924. Sedangkan Carter sendiri meninggal 20 tahun kemudian. Ia meninggal karena terserang kanker. Dan ada beberapa kematian lainnya setelah kejadian bersejarah tersebut. Memang di setiap peti mumi Mesir yang ditemukan, terdapat segel kutukan yang memperingatkan bagi siapa saja yang berani membuka peti tersebut. Mereka akan menimpa kemalangan karena menentang perkataan dewa. Mungkin hal tersebut ditujukan untuk melindungi sarkofagus tersebut dari para pejarah barang antik agar tidak membuka peti tersebut. Atau memang peti mati tersebut menyimpan hal-hal misterius yang dianggap membawa petaka bagi yang membukanya. Nah guys, bagaimana pendapatmu? Apakah hal tersebut hanya kebetulan saja? Sampaikan di kolom komentar ya.